Halo teman-teman, Francis and bosku-bosku dimanapun saja berada. Berjumpa lagi dengan saya Roni di channel Hobi Kita 86. Oke, kali ini kita akan coba membahas masalah kematian buayak ya. Jadi buayak ini bisa mati satu persatu setiap hari gitu kan. Itu disebabkan oleh apa dan bagaimana cara menanggulanginya. Yang pertama disebabkan oleh penyakit ya. Itu yang pertama. Yang kedua memang bawaan dari buayak itu sendiri, yang kemungkinan buayak itu tidak normal gitu ya. Dia bawaan cacat, mungkin dari organnya gitu ada yang kurang gitu ya, kita kan nggak bisa melihat secara mendetail gitu kan. Nah, jadi hal itu biasa terjadi gitu ya, terutama untuk teman-teman yang pernah memelihara gapi, itu hal yang wajar gitu jika ada kematian pada buaya. Lantas kenapa sih bisa bertahan sampai dengan 3 hari 5 hari baru mati? Jadi buaya itu sebenarnya membawa kuning telur saat dia dilahirkan oleh indukannya. Oleh karena itulah kadang-kadang ada yang mati setelah 3 hari atau 5 hari gitu ya. Mungkin jika teman-teman lebih perhatikan, burak yang mati itu kondisi perutnya itu sangat tipis gitu kan. Jadi kemungkinan burak itu tidak memakan makanan yang sudah kita berikan. Oke, kita akan langsung lihat saja bagaimana penampakan aslinya dan bagaimana cara menanggulanginya. Oke, ini adalah sisa-sisa yang hidup ya. Jadi yang mati udah saya ambilin gitu kan. Cara ngambilnya dengan menggunakan pipet, kita hisap. Yang pertama-tama teman harus lakukan, jadi setelah adanya kita lihat ada yang mati gitu ya, burayak ini, jadi jangan panik gitu, jangan panik. Itu wajar gitu ya, jangan panik. Kemudian kita langsung menyiapkan bahan-bahannya. Oke, kita akan langsung saja ya buat simulasi saja, karena ini sudah saya pindah sih. Kita akan buat simulasinya seperti apa. Yang pertama kita memerlukan wadah ya. Ini wadah sudah kita cuci bersih, lalu kita keringkan, kemudian kita isi air. Di sini saya selalu menyetok air seperti ini. Jadi ini saya stok untuk melakukan penambahan air setelah saya sipon bagian dasar kotoran yang terdapat di wadah burayak. Biasanya di sini saya biarkan selama 24 jam gitu ya, baru saya gunakan untuk penambahan air penyiponan. Bagaimana jika tidak mempunyai stok air seperti itu? Caranya sama aja sih. Jika seperti ini nih, ini air bening ya. Jadi teman-teman tinggal menambahkan obat kuning saja. Jadi saat perbandingannya itu 5 liter air 1 tetes obat kuning. Dan sesuaikan wadahnya ini, sesuaikan seberapa banyak burayak yang akan kita selamatin gitu. Nah, ini saya menggunakan obat kuning ini sebanyak perbandingan 5 liter air 1 tetes obat kuning. Jika menggunakan obat biru ditakutkannya itu terlalu keras gitu. Jadi kecuali jika teman-teman sudah melakukan treatment, umpamanya dibiarkan dulu selama 1 hari, itu nggak begitu keras obat birunya. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal memindahkan saja burayak-burayak tersebut ke wadah yang baru ini. Dan jika memungkinkan, alangkah lebih baik untuk memberikan aerator ya seperti ini. Karena nih saat pengobatan ini biasanya obatnya itu akan mengikat oksigen gitu. Jadi di sini kita menambahkan aerator untuk menambah kadar oksigen di air ini gitu. Begitu maksudnya ya. Berikutnya jangan lupa kita melakukan penyiponan 2 hari sekali. Bagian dasarnya ya, kotorannya itu kita lakukan penyiponan 2 hari sekali. Lalu tambah lagi air yang kurang dengan air yang sudah kita persiapkan, itu kita sudah endapkan. Nah, ini adalah contoh burayak yang selamat. Nah, itu kan banyak kotorannya seperti itu tuh. Jadi ini kita akan bersihkan 2 hari sekali gitu. Lalu kita tambah lagi air yang kurang akibat penyiponan dengan air yang sudah kita siapkan sebelumnya ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita menyetok air di dalam galon gitu untuk persiapan pergantian penyiponan seperti ini. Terus saja teman-teman lakukan treatment seperti itu hingga ikan-ikan ini menjadi sehat. Nah, ini adalah contoh-contoh ikan yang sudah sehat tuh seperti ini. Salah satu penyebabnya juga seperti ini. Ini adalah kesalahan yang saya sengaja dan kebodohan saya. Jadi di sini saya
menetaskan beberapa induk ya, dan saya tahu salah satu induknya itu sakit gitu, tapi saya paksakan untuk saya gabungkan menjadi satu di sini, sehingga penyakit dari induk itu menyebar ke semua air yang ada di sini. Jadi ini juga salah satu penyebab terjadinya penyakit di wadah burayakan yang sedang kita tetaskan. Selanjutnya, bagaimana jika ada yang mati? Oke, di sini ada yang mati, 2 ekor. Di sini ada yang mati nih. Nah, ini kita zoom. Di sini ada yang mati. Jadi jika ada yang mati ini segera kita angkat dengan menggunakan pipet. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pasti akan ada yang mati terus hingga menyisakan nanti yang sehat-sehat saja. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berkunjung ke channel saya dan mendukung channel saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Tidak lupa saya selalu ucapkan salam sukses selalu. Sampai bertemu di video berikutnya. Hobi kita 86. Oke, jadi ini salah satu contoh ya, tempat penatasan massal ya, tempat bersalin massal. Nah, ini seperti ini. Jadi plastik ini sebenarnya sih nggak plastik, kalau ada tanaman nggak apa-apa karena saya di indoor nih, dalam ruangan, jadi saya menggunakan plastik karena kalau tanaman nanti dia mati gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kita pakai botol aqua dan ini ukurannya 1,5 liter ya. Ini sangat nyaman gitu untuk gapi karena ini masih cukup luas untuk dia berenang ke sana ke sini. Satu, kedua ini transparan, jadi seolah-olah gapi ini masih dengan koloninya gitu. Jadi gapi itu tidak stres ya, yang penting dibanyakin aja nih. Seperti ini kita modif saja pakai. Ini saya pakai kantong plastik rapi ya, saya gunting-gunting. Jadi membuat gapi ini nyaman gitu ya. Ini sebenarnya udah ada yang netas di sini anakannya. Udah ada anakannya di sini. Jadi saat gapi ini menetas, maka dia akan langsung jatuh ke bawah. Nah, itu anakannya ya. Ini yang kemarin karena udah saya pindahin itunya indukannya saya pindahin, dan ini langsung saya kawinkan. Nah, ini indukannya saya kawinkan lagi. Tapi ini jangan contoh ya. Jadi kalau bisa saya dikawinkan dengan satu jenis. Ini takutnya nanti jadi condolan. Karena di sini saya sedang mencoba membuat gen baru gitu kan. Jadi ini saya sengaja saya memakai pejantan beberapa macam gitu. Sedangkan untuk indukannya ini adalah AFR ribbon. Jadi langsung saja setelah menetas dicampur seperti ini, nggak apa-apa, nggak perlu lama-lama.